Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara seiman. Jumpa lagi di channel Ceria Tani. Di video kali ini kita akan membahas mengenai anjuran Rasulullah SAW dalam bertani dan ancaman Dajjal kelak. Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini agar kami lebih semangat memberikan info-info menarik dan tentunya bermanfaat untuk kalian. Al-Quran maupun hadis sama-sama menganjurkan umat Islam untuk bercocok tanam. Anjuran ini bersamaan dengan perkembangan kehidupan manusia ke arah pola hidup bercocok tanam dan ditambah dengan penguasaan atas teknologi. Dalam hal ini, Islam telah memberi warna tersendiri terhadap perkembangan pertanian. Hal itu tampak dari beberapa hadis yang secara jelas menganjurkan umat Islam untuk menanami lahan, menjadikannya kawasan yang produktif. Tidaklah seorang muslim menanam suatu tanaman atau pohon, kemudian hasilnya dimakan oleh burung, manusia atau binatang, melainkan apa yang dilakukan itu menjadi sedekah baginya. Riwayat Al-Bukhari Muslim dari Anas. Mengutip kitab tafsir ilmi mengenal ayat-ayat sains dalam Al-Quran, menyisihkan benih merupakan langkah utama sebelum bercocok tanam. Al-Quran Surat Yusuf ayat 47 menjelaskan tentang hal ini. Dan Yusuf berkata agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tuai, tanpa kamu biarkan ditangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Ayat ini, kata para ulama, dengan jelas menganjurkan manusia pada umumnya dan petani pada khususnya untuk menyisihkan benih. Hal tersebut dilakukan agar dapat ditanam pada musim berikutnya. Ayat ini juga menganjurkan manusia agar menyimpan bahan makanan sebagai persediaan saat musim paceklik. Hadis lain diriwayatkan Muslim dari Jabir juga menerangkan tentang pentingnya pertanian. Tidaklah seorang muslim menanam suatu tanaman, melainkan apa yang dimakan manusia dari hasil tanaman itu menjadi sedekah baginya. Apa yang dicuri manusia dari hasil tanaman itu pun menjadi sedekah baginya. Apa yang dimakan hewan liar dari hasil tanaman itu menjadi sedekah baginya. Apa yang dimakan oleh burung dari hasil tanaman itu menjadi sedekah baginya. Begitupun apa yang diambil darinya juga akan menjadi sedekah bagi umat muslim tersebut. Bahkan hadis yang diriwayatkan Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad dan Ahmad dari Anas mengingatkan atas eksistensi terhadap bercocok tanam. Kendati pun hari kiamat segera datang, sedang di tangan salah seorang dari kalian terdapat satu bibit pohon kurma, dan kiamat itu tidak akan segera datang sebelum ia menanam bibit itu, maka hendaklah ia menanamnya. Hadis ini menurut para ulama menyuratkan pesan kepada setiap orang agar memanfaatkan masa hidupnya untuk menanam pohon, meskipun hanya satu. Hal ini agar dapat dinikmati oleh orang lain, sehingga pahalanya akan terus mengalir hingga hari kiamat, karena apa yang dilakukannya tercatat sebagai amal sedekah baginya. Terkait hal tersebut, seperti diriwayatkan Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad dengan sanad dan do'ef dan mauquf dari Abdullah bin Salam menyebutkan, jika engkau mendengarkan kabar bahwa Dajjal telah muncul, sedangkan engkau menanam tanaman di suatu lembah, maka janganlah engkau terburu-buru membereskannya, karena sesungguhnya masih ada kehidupan bagi manusia setelah itu. Sebagian ulama berpendapat bahwa salah satu pekerjaan yang terbaik adalah bertani. Alasannya menurut mereka karena dengan bertani itulah seorang dianggap maka dari hasil tangannya sendiri. Sesuai sabda Rasulullah SAW, tidaklah seorang memakan makanan yang lebih baik apa yang dihasilkan oleh tangannya, dan sesungguhnya Nabi Daud makan dari apa yang dihasilkan oleh tangannya sendiri. Riwayat Al-Bukhari dari Al-Miqdad. Berikut adalah anjuran bertani oleh Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. See you next time and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.